Ya, selamat pagi semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan boleh bertemu lagi. Kita akan melanjutkan studi kita di dalam surat Tesalonika yang pertama. Jadi di dalam studi kita di surat 1 Tesalonika, kita ingat ada 4 topik utama, yaitu yang pertama integritas Paulus, yang kedua itu penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika, yang ketiga sikap moral yang baik atau kelakuan Kristen yang baik, dan yang keempat kedatangan Kristus kembali. Ini adalah 4 topik utama, dan di pasal 1 kita telah membaca bahwa jemaat gereja Tesalonika telah membuat Paulus dan rekan-rekan bersukacita. Mereka mengucap syukur untuk pemilihan Allah atas orang-orang di Tesalonika. Mereka mengucap syukur untuk pelayanan sejati di antara jemaat Tesalonika, juga untuk hidup teladan, dan juga untuk pemberitaan firman Tuhan, dan juga untuk pertobatan yang nyata. Sebagai seorang Kristen dan sebagai satu badan gereja, kita sepatutnya menjalankan pola firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan diterima, firman Tuhan dilaksanakan. Jadi diberitakan, diterima, dilaksanakan, dan kemudian diberitakan lagi. Seperti yang tadi sudah diseringkan oleh dua saudara kita. Di pasal 2 kita mempelajari bahwa cara hidup pengkhotbah itu menentukan kredibilitas pesan khotbah. Jadi karakter pengkhotbah itu meneguhkan kualitas pesan yang dikhotbahkan. Sama seperti George Whitefield, itu hidupnya betul-betul hampir tidak bercacat celah, dan orang-orang yang mengenal dia memberikan kesaksian bahwa dia tidak ada kekurangan di dalam hidupnya. Jadi George Whitefield itu bukan saja seorang pengkhotbah, tetapi dia juga pelaku firman, sehingga orang bisa melihat dari cara hidupnya bahwa George Whitefield betul-betul mempunyai karakter Kristen. Dan di pasal 2 ini kita juga membaca bahwa Injil Tuhan itu disampaikan Paulus bukan hanya dengan kata-kata saja, melainkan dengan hidupnya. Oleh karena itu jemaat Tesalonika dapat melihat Paulus menjadi pelaku firman. Jemaat Tesalonika mengenal gembalanya dan gurunya. Jadi yang digembalakan mengenal gembalanya. Di sini kita melihat integritas Paulus dan juga penderitaan yang dialami orang-orang percaya, baik yang di Yudea maupun yang di Tesalonika. Dan di dalam pertemuan kita terakhir, kita telah kita membahas bahwa walaupun para pemimpin agama Yahudi menuntut Yesus disalibkan, walaupun Pilatus yang menjatuhkan keputusan penyaliban, walaupun tentara Romawi yang memaku Yesus di kayu salib, namun Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Namun demikian, ini bukan bunuh diri sia-sia atau putus asa, melainkan Tuhan memberikan nyawanya bagi kita. Jadi Yesus rela mati di kayu salib, itu mencurahkan darahnya demi menebus kamu dan saya, kita. Kita adalah pembunuh sebenarnya, karena dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Karena seandainya bukan demi menebus dosa kita, maksudnya menebus kita dari dosa kita dan dari akibat dosa kita, maka Yesus sama sekali tidak harus mati. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, Sanhedrin, Pilatus, Yudas, tentara Romawi, Kaisar Tiberius, mereka nggak bisa membunuh Yesus jika Yesus tidak menyerahkan nyawanya sendiri. Karena memang Yesus sama sekali tidak perlu dan tidak harus mati, karena memang dia tidak berdosa. Namun karena kasihnya bagi kita, dia rela mati supaya kita ditebus dan diselamatkan. Inilah sebabnya mengapa Yesus harus mati. Dan ini adalah berita Injil keselamatan yang diberitakan oleh Paulus, Silvanus, dan Timotius. Namun orang-orang Yahudi yang tidak percaya, khususnya pemimpin agama mereka menghalang-halangi Paulus dan rekan-rekan di dalam memberitakan firman. Mereka tidak peduli akan apa yang berkenan kepada Allah. Ini adalah suatu proses penumpukan dosa. Mereka menumpuk dosa yang mereka sendiri lakukan. Oleh karena itu kita akan bersama-sama membaca dari 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kita membaca dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-14, seterusnya sampai pasal yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang kedua, kita mulai dari ayat 14 sampai
pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kita baca pelan-pelan dan harap disimak dan bukan hanya baca lewat saja. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang-orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa bertata di dalam kerajaan surga, izinkan kami kembali ke hadirat-Mu. Kami memohon Engkau yang membuka hati dan pikiran kami menerima firman-Mu. Bicaralah kepada kami, berikan kami pengertian dan ubahlah transformasi hidup kami menuju kepada keadaan yang kudus dan semakin berkenan kepada Engkau. Pimpin jam di depan ini, jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat, berikan kami konsentrasi dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang tunggal. Kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Di pertemuan terakhir kita sudah bahas mulai ayat 16, tetapi belum selesai. Maka kita langsung lanjut saja di ayat 16. Di sini ditulis, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Jadi di sini, untuk keselamatan mereka, untuk ini menunjukkan tujuan, bukan akibat. Tujuan, bukan akibat. Firman Tuhan diberitakan supaya orang yang mendengar boleh menerima, percaya, dan diselamatkan. Mendengar, menerima, percaya, dan diselamatkan. Paulus memiliki hati untuk orang-orang berdosa supaya boleh diselamatkan. Dan di dalam bagian ini kita bahas, khususnya hari ini, kita akan membahas bahwa Paulus mempunyai hati bagi jemaat di Tesalonika. Ini adalah pesan yang manis karena memang Injil Yesus adalah anugerah yang manis dari Allah bagi kita. Baik di persekutuan ini maupun di tempat lain sudah ada orang-orang yang memberikan feedback, aku terlalu keras membawakan firman, jadi hari ini lebih lembut. Hari ini kita bicara Paulus mempunyai hati, dan ini adalah satu kemanisan anugerah Tuhan. Tuhan mau memakai Paulus untuk mengabarkan Injil, untuk membagikan hidupnya kepada jemaat di Tesalonika, dan demikian dia dengan jelas mempunyai hati bagi jemaat di Tesalonika. Ini adalah satu pelaku iman, sama seperti, atau terbalik, George Whitefield sama seperti Paulus itu mengabarkan Injilnya dengan
iman. Seperti Jim Packer mengatakan, aku tidak berani mengatakan kamu adalah orang Kristen sebelum aku melihat buah pertobatan kamu. Jadi ketika orang-orang yang berani mengabarkan Injil itu pertama-tama harus berani untuk hidup, memberikan hidupnya. Jadi hari ini kita memikirkan Paulus itu mempunyai hati bagi jemaat di Tesalonika, dan ini adalah satu anugerah yang manis dari Allah, dan ini kontras atau dikontraskan dengan kelompok yang kedua. Jadi ada dua kelompok manusia. Satu adalah kelompok yang percaya, satu lagi kelompok yang tidak percaya. Satu adalah orang yang mau mengabarkan Injil supaya orang lain diselamatkan. Satu lagi adalah orang-orang yang menghalangi orang-orang menerima pemberitaan Injil. Kontras ini juga kita baca di Tesalonika pasal 2, di 2 Tesalonika maksudnya. 2 Tesalonika pasal 2, di mana di situ disebut ada manusia durhaka atau manusia dosa, man of sin atau man of lawlessness. Di situ dia akan memberikan tipu daya yang dikuatkan atau diberi kekuatan daripada iblis atau setan yang menipu, memberi tipuan. Dan orang-orang yang memang menolak kebenaran, orang-orang itulah yang akan tertipu. Tetapi masih di pasal 2 itu yang kita ingat itu adalah satu bagian pengakuan iman. Orang-orang yang percaya itu yang dari awalnya dipilih itu akan terus dipelihara dan tidak jatuh kepada tipuan iblis. Makanya kita lihat ini kontras dua orang, satu percaya, satu tidak percaya, satu memberitakan Injil, satu menghalangi pemberitaan Injil. Dan juga di Injil Markus di mana perumpamaan itu mulai diberitakan. Kalau kita baca Injil Markus itu begitu cepat. Kita tidak seperti Matius, tidak seperti Lukas yang mencatat itu silsilah Yesus, tetapi Markus itu langsung dengan cepat segera setelah itu. Tetapi di awal-awal banget kita sudah melihat Yesus sendiri mulai berbicara di dalam perumpamaan, dan ketika murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya apa artinya. Terus Yesus bilang ini diberitakan di dalam perumpamaan supaya kebenaran dinyatakan kepada orang percaya, tetapi kebenaran itu ditutup bagi orang-orang yang memang toh tidak mau kebenaran. Jadi kita harus hati-hati. Di manakah kita? Apakah kelompok yang satu, kelompok Paulus, dan satu lagi kelompok yang menghalangi Paulus? Paulus bersama dengan orang-orang yang lain percaya lainnya di satu pihak, dan di pihak lain itu orang-orang yang terus-menerus berdosa dan tidak mau bertobat. Kontras dua macam orang. Inilah fokus kita hari ini. Yang pertama-tama kita selesaikan dulu ayat 16. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Di dalam kesempatan terakhir kita belum sempat, karena ini adalah satu perdebatan besar, tetapi ini juga penting, jadi kita akan mengambil waktu. Apa maksudnya ini? Karena ini bisa menentukan bagaimana kita akan bersikap. Apa maksudnya? Mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Siapa mereka? Dan mengapa telah menimpa? Apakah mereka sudah di neraka? Ini beda sekali dengan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus memberitakan firman, tetapi mereka menghalang-halangi, mereka menumpuk dosa. Jadi kata sampai di sini, ini maksudnya adalah berdosa sampai matang untuk dihukum, sampai waktunya tiba untuk menerima penghukuman. Jadi tadi firman diberitakan untuk itu maksudnya tujuan keselamatan mereka, tetapi ini mau dibilang akibat. Jadi bukan tujuan, akibat. Itu sebab tadi aku bilang firman diberitakan untuk tujuan keselamatan, itu tujuan untuk, bukan akibat. Nah sekarang ini akibat. Kalau kita terus-menerus berdosa, akibatnya adalah satu hari itu cawan murka Allah itu penuh. Ketika sudah penuh maka dia akan tumpah, dan penghakiman pasti ada dijalankan. Jadi seorang manusia atau satu bangsa itu diizinkan Tuhan melakukan dosa sampai jumlah tertentu sebelum penghakiman Tuhan itu jatuh atas mereka. Nah sekarang mulai pelan-pelan. Murka Tuhan ini tetap ada di masa depan dari perspektif penulisan surat.
Apakah ini referensi kepada tahun 70 Masehi di mana Yerusalem dihancurkan atau penghakiman terakhir di masa depan? Ada interpretasi mengatakan murka Allah sudah diputuskan tetapi akan dilakukan di masa depan. Interpretasi lain mengatakan ini bukan sudah datang melainkan sudah dekat. Interpretasi lain lagi bilang sama seperti keselamatan adalah realitas yang bukan hanya di masa depan melainkan sudah dialami sekarang, maka murka Allah itu juga adalah satu realitas yang dinyatakan dan dialami saat ini tetapi juga di masa depan. Ini sangat sulit dan bagaimana kita mengerti ini akan menentukan bagaimana kita berbuat dan bagaimana kita menginjili. Nah, secara garis besar ada 4 macam interpretasi. Sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Interpretasi A. Interpretasi jadi ada A, B, C, D. Yang A bersifat historis. Maksudnya adalah ini di dalam sejarah. Ini murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya itu di dalam sejarah. Bisa penyaliban Yesus di mana itu adalah titik puncak ketidaktaatan umat Allah dan hasilnya adalah Allah itu murka atas orang-orang Yahudi. Atau orang-orang Yahudi diusir keluar dari Roma oleh Kaisar Claudius. Kemungkinan lain juga ada pembunuhan beribu-ribu orang Yahudi dan juga ada kelaparan atau kembali ke masa perjanjian lama. Jadi kategori A ini bersifat historis. Kalau kategori B ini bersifat nubuatan, prophetic. Dalam arti masa depan dari perspektif penulisan surat, yaitu hancurnya Yerusalem dan hancurnya Bait Suci di tahun 70 Masehi atau juga bisa mengacu kepada penghakiman terakhir ketika Yesus datang kembali. Yang kategori C itu bisa bersifat menekankan kepastian murka dan penghakiman Allah. Maksudnya begini. Secara umum orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Kristus. Dan itu adalah sesuatu yang patut dimurkai. Murka Allah yang kekal atas orang-orang yang tidak percaya itu adalah hal yang pasti. Sedemikian rupa pastinya sampai Alkitab itu menulis seakan-akan itu telah terjadi di masa lampau. Ini dikenal sebagai prophetic perfect. Jadi digambarkan dalam bentuk masa lampau walaupun itu mereka sedang menubuatkan masa depan. Nah, kategori D yang terakhir ini bersifat sudah dimulai atau sudah diresmikan, inaugurated atau sudah diinaugurasi. Maksudnya murka Allah itu sudah dimulai ketika bangsa Israel itu mengeraskan hati dan menolak Yesus. Dan ini dimulai atau sudah dimulai tetapi terus lanjut sampai nanti penghakiman terakhir diselesaikan ketika Yesus datang kembali. Dan penghancuran Yerusalem tahun 70 Masehi itu termasuk satu tindakan penghakiman. Jadi sepenuh-penuhnya di sini itu artinya lebih baik diterjemahkan sebagai sampai pada akhirnya. Itu ESV mencatat at last. Jadi pengertian yang paling kuat itu adalah pengertian yang C. Yang C itu maksudnya ini bersifat menekankan kepastian murka dan penghakiman Allah. Penghakiman Tuhan atas dosa dan murka Allah atas dosa itu adalah sesuatu yang mutlak, pasti, yang tentu, yang sudah tetap, yang mesti, tidak boleh tidak. Sedemikian pastinya sehingga Alkitab itu membicarakannya seakan-akan hal itu telah terjadi. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Tuhan tetap ada. Tetap ada di atasnya. Ini pengertian yang C. Ini jelas sekali ditekankan di dalam konteks ayat 16 ini. Mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Akibat dari itu adalah penghakiman yang mutlak pasti datang.
pasti datang. Mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sebagai akibatnya murka Tuhan mutlak pasti menimpa mereka. Yeremia 50 ayat 2. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, jangan sembunyikan, katakanlah, Babel telah direbut. Yeremia 50 ayat 46, Babel sudah direbut. Amos 5 ayat 2, telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Yehezkiel 27:32, dalam meratap karena engkau mereka mengucapkan, menangiskan ratapan, siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan. Padahal waktu itu Tirus belum dimusnahkan. Jadi nabi-nabi perjanjian lama sudah memakai prophetic perfect ini untuk memberikan suatu nubuatan bahwa Tuhan akan menghakimi, dan penghakiman Tuhan itu pasti tidak mungkin tidak terjadi. Yesaya 21 ayat 9. Lihat itu, sudah datang pasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel. Dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Perjanjian lama. Perjanjian baru, Wahyu 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh kota besar itu. Pandangan manapun yang kalian pegang berkenaan dengan interpretasi kitab Wahyu, kalian tetap harus setuju ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, Babel yang dimaksud di sini belum rubuh, melainkan ini adalah nubuatan. Kita tahu Babel secara perjanjian lama itu sudah rubuh, tidak bangkit lagi. Jadi Babel yang di kitab Wahyu itu sudah pasti bukan Babelnya perjanjian lama, karena itu udah nggak ada lagi. Hari ini kita sudah tidak ada Babel secara harfiah. Namun yang kita perlu tekankan, penghakiman Tuhan Allah itu pasti akan tiba. Pasti akan tiba. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ini mutlak, pasti. Itu satu pihak dari kontras kita hari ini. Ingat, hari ini kontras dua orang. Di satu pihak tadi orang-orang yang membenci kebenaran. Inilah orang-orang yang menghalang-halangi Paulus memberitakan Injil. Inilah orang-orang yang tidak mau menerima keselamatan dan juga tidak mau orang lain diselamatkan. Dan sekarang di pihak lain, yaitu Paulus dan rekan-rekan. Paulus ingin sekali bertemu, ingin sekali bersekutu, ingin sekali bersama-sama dengan orang-orang percaya di Tesalonika, namun dia terhalang. Makanya di ayat 17, 20, dan kemudian pasal 3 lanjut, itu mencatat alasan mengapa Paulus tidak bisa hadir bersama dengan jemaat Tesalonika. Tema apa? Jemaat Tesalonika itu mengambil contoh gereja-gereja Yudea di dalam hal mereka juga dianiaya oleh sesama warga atau masyarakat sekitar. Maksudnya begini, mereka dianiaya. Paulus tahu itu sesuatu susah. Paulus itu mau bertemu mereka, mau mengunjungi mereka, tetapi Paulus itu tidak bisa. Dia sebenarnya peduli dengan jemaat Tesalonika. Ya, dalam hal ini Paulus itu sebenarnya tidak perlu menekankan otoritasnya atas jemaat Tesalonika, tapi dia menekankan kasih dan dukungannya, dan dia menunjukkan bahwa dia itu peduli. Dia peduli dengan jemaat Tesalonika, terutama dikarenakan ketidakhadirannya dia bersama dengan jemaat ketika jemaat itu harus mengalami penganiayaan. Jadi banyak sekali hari ini tadi yang Heru bilang itu kalimat singkat, tetapi di belakangnya harus kita mengerti. Kita harus menghargai yang namanya gereja lokal, komunitas lokal. Tidak ada gunanya kita lihat khotbah dari satu pendeta mega church yang disiarkan di seluruh dunia. Namun orang itu tidak punya hati kepada Edward, Limanan, Mena, Matea, Calvin, Asiel, Lucien, Gosal, Bobo, Adi. Ini bukan yang Paulus mau dan juga bukan yang Yesus mau. Ini di dalam masa corona. Masa corona adalah masa pengecualian, tetapi banyak orang-orang malas mengambil corona sebagai alasan. Maksudnya di dalam Indonesia tidak terlalu jelas, di dalam Jerman itu bukan Grund, itu Ausrede.
di dalam Indonesia nggak terlalu jelas ya. Jadi harap kita bertobat dalam hal ini. Memang kita bisa sakit, kita bisa terhalang. Itu tentu saja kita bisa ada pengecualian. Tetapi bukan berarti kita menjauhi gereja lokal, komunitas lokal. Itu tadi cuma komentar untuk apa yang Heru sharingkan. Sekarang kita kembali. Di sini ditulis Paulus itu bahkan merasa dia menjadi seperti yatim piatu ketika dia harus dipisahkan, tidak boleh bertemu dengan jemaat Tesalonika. Paulus di dalam pasal 2 ini sering sekali memakai metafor keluarga. Ingat metafor keluarga di pasal 2 di sini ditulis dia seperti seorang ayah, dan juga di ayat 7 seperti seorang ibu. Kemudian sekarang di ayat 17 dia memakai kata menjadi seperti yatim piatu. Ini terjemahan Indonesia kurang jelas, tapi kalau kita lihat terjemahan misalnya Inggris NASB atau yang lain itu jelas sekali bahwa seperti menjadi yatim piatu. Di sini ini relasi yang begitu dekat gitu ya. Jadi bukan jemaat Tesalonika jadi seperti yatim piatu, tetapi Paulus dan rekan-rekannya menjadi seperti yatim piatu. Ini begitu dekat sekali, makanya kita bisa tahu relasi hati Paulus yang begitu mendalam bagi jemaat di Tesalonika. Dan di ayat 18 di sini ditulis ada iblis, kami berniat untuk datang kepadamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Apa artinya iblis telah mencegah kami? Di sini ada bermacam-macam interpretasi, tetapi aku tidak akan mengulang. Kalau seperti tadi kalian bisa bosan. Maka di sini mau bilang Paulus itu bukan dari dirinya sendiri sengaja tidak datang, tetapi dia itu terhalang dengan cara yang kita tidak tahu secara spesifik. Kita tidak diberitahukan bagaimana atau apa yang menyebabkan Paulus tidak hadir atau absen dari jemaat Tesalonika. Yang kita bisa tahu adalah seperti di dalam kitab Ayub, itu Tuhan mengizinkan iblis mengganggu dan mencobai manusia. Tapi kita tidak tahu detailnya bagaimana mereka dihalang-halangin. Itu sama seperti kasus yang di Jerman tahun 2006 ada Piala Dunia. Waktu ada satu perempuan dia nonton bareng, pulang dari nonton bareng itu dia besoknya tidak muncul di tempat kerja. Kemudian keluarganya dan teman-temannya menelepon dia tidak angkat. Nah, tetapi yang anehnya beberapa kali si perempuan ini telepon. Dia diizinkan telepon oleh penculiknya. Jadi, tapi ketika ditanya di telepon, dia memberikan kesan bahwa si penculik itu di samping sehingga dia tidak bisa memberikan kata-kata yang jujur. Nah, tapi ada satu kali ketika dia ditanya per telepon, itu keluarganya tanya, apakah kamu diculik? Terus dia dengan suara kecil bilang, iya. Habis itu bilang, oh iya, enggak, gitu. Tapi kan si penculik sempat dengar kan, setelah itu tidak pernah lagi ada telepon. Sampai beberapa bulan kemudian mayatnya ditemukan. Tetapi aku mau bilang, kita tidak tahu detailnya bagaimana, siapa pembunuhnya, penculiknya. Tetapi yang kita bisa katakan ini adalah pekerjaan iblis. Karena jahatnya, bejatnya, begitu berdosanya sesuatu perbuatan pembunuhan itu. Tindakan pembunuhan itu begitu bejatnya, begitu berdosanya. Sampai kita harus mengatakan ini adalah pekerjaan iblis. Iblis diizinkan dan iblis bahkan juga menghalangi Paulus dan kita tidak tahu detailnya, kita nggak tahu spesifiknya, makanya kita tidak perlu berspekulasi di sini, tapi yang kita tahu adalah Paulus bukan sengaja tidak mau pergi ke Tesalonika. Ini bukan Paulus. Di ayat 19-20 di sini menegaskan dan memberikan alasan mengapa Paulus dan rekan-rekan sungguh-sungguh mau bertemu dengan jemaat Tesalonika. Mengapa Paulus dan rekan-rekan sungguh-sungguh mau bertemu dengan jemaat Tesalonika? Karena memang mereka adalah mahkota kemegahan di hadapan Yesus. Ini adalah orang-orang percaya. Ini bukan kekayaan duniawi. Ini bukan kekayaan duniawi. Ada orang meninggal, setelah dia meninggal, terus di dalam deposit boxnya ditemukan begitu banyak emas batangan.
dari Afrika Selatan yang bernilai $1 juta. Emas batangan disimpan di dalam itu safety box senilai $1 juta. Kemudian pemiliknya mati. Apakah pemiliknya membawa emas batangan itu? Enggak kan? Inilah dia. Kekayaan kita di surga itu berapa banyak jiwa yang sudah kita injili. Persis sama yang tadi Limanan Heru katakan. Berapa banyak jiwa. Ketika kita di dunia ini kita menjadi bos, punya mobil autonomous fahren, automatic driving atau apalah. Ada 6 level ya. Makin hari aku makin bingung ya. Terakhir kali aku baca berita katanya ada 6 level autonomous driving. Aku udah gak bisa ngikutin lagi levelnya apa aja. Tapi aku mau bilang, itu mobil kamu tidak kamu bawa ke surga nanti. Nanti seperti yang Paulus di sini. Mahkota kemegahan Paulus dan rekan-rekan adalah buah pelayanan mereka, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Yesus. Di ayat 19 di sini juga ditulis, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Jadi ketika Yesus datang, itu artinya sejarah juga selesai dan kita juga harus memberikan pertanggungan jawab. Ini istilah teknisnya ini adalah parousia, kehadiran, kedatangan. Yang ikut seminar mungkin masih ingat, ini parousia. Jadi gereja mula-mula itu yakin bahwa Yesus akan datang kembali satu hari nanti. Gereja yang sejati percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Yesus pertama kali datang itu sebagai bayi yang lemah di palungan. Kedua kali dia datang beserta malaikat-malaikatnya dan seluruh orang-orang kudusnya sebagai seorang hakim. Jadi jangan main-main. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Dan di dalam dunia Helenistik, ini kata parousia ini mempunyai istilah yang mengacu kepada kedatangan suatu tamu penting atau kepada orang-orang raja, seorang raja yang berkunjung. Jadi orang-orang itu menyambut dan memberikan satu upacara, menyambut dengan hormat, dengan memberikan hormat. Jadi di dalam perjanjian lama kita sering kali membaca bahwa hari Tuhan adalah hari di mana Allah akan datang untuk menghakimi orang berdosa dan menyelamatkan orang benar. Menghakimi orang berdosa, menyelamatkan orang benar. Di 2 Tesalonika pasal 1 juga ditulis, kamu sekarang menderita, tetapi ingat janji Tuhan. Tuhan adalah setia, Tuhan adalah adil. Nanti satu hari ketika Yesus datang menyatakan diri, orang yang menindas kamu itu akan dihukum, menerima penghakiman yang kekal, penghukuman kekal. Itu bukti bahwa neraka adalah sadar dan adalah kekal terus-menerus. Dan bagi orang yang percaya akan ada kelegaan, pelepasan, pembebasan, keselamatan. Jadi 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika berkaitan erat sekali. Bedanya cuma satu tema saja, yaitu tema integritas Paulus. 3 tema lainnya yaitu kedatangan Kristus, penganiayaan, dan juga panggilan untuk hidup. Panggilan untuk hidup baik, hidup suci, itu juga ada di kedua surat ini. Nah, kita kembali, Paulus menyatakan harapannya dengan yakin bahwa jemaat Tesalonika itu akan menjadi bukti pada saat Yesus kembali bahwa Paulus dengan setia telah menjalankan tugas sebagai rasul dan sebagai pengabar Injil. Ini bukan masalah sekedar bukti, tetapi Paulus itu bersukacita untuk setiap jiwa yang boleh dia injili dan diselamatkan. Sukacita karena orang lain diselamatkan. Ini adalah hati Paulus, hati seorang gembala, penginjil, pimpinan gereja yang sejati. Jadi ketika bicara kemuliaan di sini, ini mempunyai arti sekular seperti ketenaran, pengakuan, terkenal, terhormat, dan bukan arti religius. Namun kita harus ingat bahwa Paulus itu sungguh-sungguh mempunyai hati bagi orang-orang yang dilayaninya. Ini berbeda sekali dengan orang-orang tadi yang menghalangi pemberitaan Injil Yesus. Dan setelah Paulus membicarakan ketidakhadirannya, dia bicara tentang penganiayaan dan kesusahan yang dialami gereja Tesalonika. Dan dua hal ini berhubungan dengan penganiayaan yang sama.
Makanya kita lihat mulai dari pasal 3, karena Paulus tidak bisa pergi, maka dia mengutus Timotius. Bukan Timotius ini, tapi Timotius muridnya Paulus. Jadi Timotius muridnya Paulus diutus. Jadi dia bukan seorang tukang pos atau bukan cuma seorang penyampai pesan, tetapi dia adalah seorang yang mengabarkan Injil. Dia adalah rekan kerja untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Jadi juga adalah seorang penginjil. Dia juga adalah seorang penginjil. Jadi Paulus itu tinggal di Athena bersama-sama dengan Silvanus dan mereka itu mengutus Timotius. Jadi kalau kita membandingkan Kisah Para Rasul pasal 17 dengan 1 Tesalonika 3, kita dapat melihat kronologi sebagai berikut. Ini kronologinya. Paulus tiba di Athena, dia meninggalkan Silas dan Timotius di Berea dengan instruksi untuk bergabung dengan sesegera mungkin. Setelah Silas atau Silvanus, ini satu nama Yunani, satu nama Latin. Silvanus dan Silas adalah orang yang sama, kecuali jika kalian tidak setuju, tidak harus setuju. Tetapi orang-orang sudah memberikan studi, ini orang yang sama. Karena di Kisah Para Rasul disebut Silas, di Surat Tesalonika disebut Silvanus. Dan setelah Silas atau Silvanus dan Timotius bergabung dengan Paulus di Athena, Paulus mengutus Timotius kembali ke Tesalonika untuk mendorong dan memberikan semangat kepada orang-orang yang dianiaya. Kemudian Paulus mengirim Silas ke tempat lain dan dengan demikian Paulus menjadi sendirian. Kita tidak tahu perjalanan Silas secara terperinci, tetapi kita tahu setelah menyelesaikan misinya, itu Timotius kembali ke Paulus. Dan di saat itu dia sudah meninggalkan Athena dan ditinggal di Korintus untuk 18 bulan lamanya. Kisah Para Rasul pasal 18. Sebenarnya kalau kita semua hafal Alkitab, ini tadi 2 menit terakhir nggak perlu di ini. Tapi karena kita sering lupa, ini jadi cuma mengingatkan saja bagi kita yang memang sudah baca Alkitab. Dan kemudian Timotius memberi laporan yang baik berkenaan dengan gereja Tesalonika. Namun ada juga laporan mengenai beberapa kekhawatiran sehingga Paulus perlu menulis surat 1 Tesalonika ini. Jadi Paulus itu kalau kita baca, kita adalah orang Kristen yang baca Alkitab kan. Timotius itu bukan satu-satunya yang diutus. Ada juga Epaphroditus, Apolos, Titus, pendamping Titus. Seorang saudara yang tidak ditulis namanya di 2 Korintus pasal 8 dan pasal 12. Itu ada juga Tikhikus atau Artemas. Ini aku cuma mau bilang, ini adalah suatu praktek yang umum dilakukan oleh Paulus. Ketika dia tidak bisa hadir di satu jemaat, dia mengutus orang kepercayaannya. Dia mengutus orang yang rekan kerja di dalam pemberitaan. Jadi di sini maksudnya adalah ketika Paulus mengirim satu saudara atau rekan kerja, itu ada status otoritas. Jadi Timotius itu juga punya otoritas. Ada otoritas. Jadi ini dia punya otoritas untuk memberikan nasihat, untuk memberikan penghiburan atau kekuatan. Dan di dalam konteks ayat ini tadi di ayat yang kedua daripada pasal 3, itu Paulus memberikan penghiburan yang diperlukan kepada jemaat Tesalonika yang sedang dianiaya, tetapi karena Paulus tidak bisa hadir, dia mengutus Timotius. Jadi kita tahu apa yang telah Allah lakukan. Ini semua adalah pekerjaan Allah yang Allah lakukan bagi jemaat Tesalonika. Di ayat 3, kita sebagai orang percaya harus siap untuk menerima kesusahan dan menjalani penderitaan. Penulis-penulis kitab Perjanjian Baru itu memberikan kesaksian bahwa iman Kristen yang sejati mendapat perlawanan dan mengalami penderitaan di dunia yang penuh dosa dan penuh orang berdosa ini. Dunia ini yang sekarang kita hidupi ini penuh dosa dan penuh orang berdosa. Kita harus siap sedia ketika kita menyatakan iman kita, ketika kita menjalankan hidup beriman, kita akan mengalami penderitaan dan kesusahan dan penganiayaan. Tetapi berita baiknya adalah justru orang yang punya iman sejati itu diizinkan atau memang dibiarkan atau memang diuji di dalam mengalami kesusahan dan penderitaan. Karena orang yang tidak punya imannya sejati
Apa yang diuji? Setan atau iblis tidak akan menggoda orang-orang yang memang sudah di dalam tempat perjudian, karena memang mereka sudah berjudi. Justru yang dia goda adalah orang-orang yang duduk di sini dan memberikan pikiran-pikiran bilang, kenapa kamu harus di sini? Bukankah kita lebih baik kita pergi enak-enak aja, kita nonton Netflix saja berjam-jam. Gak usah baca Alkitab. Besok bisa lah, besok bisa. Bagaimana kalau hari ini kita minum minuman sampai mabuk? Kamu mau sober, besok masih bisa, hari ini minum-minum dulu. Itulah semua pencobaan. Dan ketika kita bilang kita tidak mau, kita akan mengalami kesusahan. Ingat, dulu kita di dalam surat 1 Petrus kita bahas itu, karena kita tidak mau ikut serta di dalam hidup berdosa itu, kita mengalami penderitaan. Itulah surat 1 Petrus kepada orang-orang yang juga di dalam penderitaan. Jadi ingat, penderitaan dan penganiayaan tidak seharusnya menjadi kejutan bagi orang Kristen. Kita sudah diberi peringatan bahwa dunia berdosa ini membenci Kristus dan pengikut-pengikutnya. Karena iblis dan setan tidak lagi bisa mencobai Kristus yang sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa, maka dia mencobai pengikutnya. Kamu dan saya, kita yang dicobai, kita yang diserang. Inilah peperangan rohani. Mengapa ada penderitaan, penganiayaan, kesusahan yang harus dialami orang percaya? Karena itu tadi, kontras dua orang. Kita hidup sebagai orang percaya, ini golongan, maksudnya pihak Paulus, pihak yang percaya, pihak yang memberitakan Injil, tetapi kita juga ada, di dunia ini ada golongan yang membenci kebenaran, membenci Yesus. Karena kita memang hidup di dunia ini. Inilah peperangan rohani. Inilah kontras dua macam orang. Apakah dosa itu membawa manusia ke neraka? Ini pertanyaan. Apakah dosa membawa manusia ke neraka? Apakah dosa membawa manusia ke neraka? Ini kita tadi baru bacakan. Mereka, mana ini? Mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kalau kita baca seluruh Alkitab dan juga seluruh surat 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, dosa sendiri tidak membawa manusia ke neraka, melainkan dosa yang kita tidak bertobat darinya. Jadi ketika kita dapat kesempatan, hari ini adalah hari keselamatan. Ketika kita bertobat meninggalkan dosa kita, maka kita diselamatkan karena anugerah oleh Kristus. Itu ada pengampunan. Makanya hari ini termasuk golongan yang manakah kita? Golongan yang Paulus, orang percaya, pemberita Injil, atau golongan orang berdosa tidak bertobat menghalangi pemberitaan Injil? 1 Tesalonika 3 ayat 5. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Jadi Paulus betul-betul ingin tahu bagaimana iman jemaat Tesalonika ini sekarang. Karena memang ada peperangan rohani. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Apakah ini mengajarkan manusia bisa kehilangan keselamatan? Sama sekali tidak. Makanya kita tidak boleh mengambil satu ayat kemudian lepas dari konteks, itu akan sangat bahaya. Di tempat lain kita sudah bahas masalah itu, kita tidak mengulangi. Tapi yang mau kita tekankan, sekali lagi, kita ada di peperangan rohani. Ada kontras, ada dua kubu, ada perbedaan, ada orang percaya dan tidak percaya. Tetapi kita sebagai manusia di sini, kita tidak bisa melihat siapa yang diselamatkan dan siapa tidak. Betul kan? Kita belum bisa lihat. Kita belum bisa lihat. Nah, bagaimana dong caranya? Kalau kita tidak bisa lihat, yang kita bisa lakukan adalah kita rajin baca Alkitab, rajin bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya, itu saling menguatkan. Makanya kita bisa mempunyai satu kepekaan. Dan kita jangan menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Ini gereja kami
di Wiesbaden baru mengalami serangan. Jadi ada orang yang menulis di internet hal-hal yang sebagian tuh tidak benar, tetapi dia mengaku dia tuh orang Kristen. Aku nggak tanya dia pakai anonim ya kata itu. Makanya itu ya. Orang kalau pengecut itu nggak berani pakai nama sendiri. Kalau dia berani, kenapa nggak pakai nama sendiri? Contoh Widya Saseno, turis. Nah, aku di sini bilang aku komentar kepada persekutuan Heidelberg. Persekutuan Heidelberg itu jeleknya gini. Itu fair. Karena sebagai seorang pemberi kritik, dia memberikan identitas kritiknya. Tetapi kalau tiba-tiba ada orang pakai cat, apa ya itu? Cutie cat. Terus tulis komentar negatif itu pengecut. Jadi gereja kami baru di sini kan. Aku nggak tahu siapa orangnya, tetapi kalau dia betul-betul orang percaya seperti yang dia ngaku, mengapa dia menyerang satu gereja yang memberitakan Injil Tuhan? Mengapa? Itu kan hanya menghambat pekerjaan Tuhan kan, sama seperti yang Paulus tulis di sini. Paulus baik-baik memberitakan Injil. Kenapa orang-orang yang tidak pintar itu menyerang Paulus? Nggak boleh memberitakan Injil. Aku tidak tahu latar belakang setiap daripada kalian. Setiap daripada kalian mungkin ada gereja masing-masing. Tetapi dalam batas tertentu mungkin gereja kalian juga pernah mengalami hal seperti ini. Aku cuma mau bilang, termasuk golongan yang mana kita? Untuk penutup, aku akan cerita 2 orang. Yang satu yang punya hati, dan yang kedua yang tidak punya hati. Yang pertama adalah Eneas Sets. Eneas Sets ini, dia adalah seorang pendeta di Skotlandia, di masa dan di daerah di mana tidak ada banyak gereja, yang menyebabkan banyak orang itu harus pergi jauh-jauh, harus menyetir. Aku nggak tahu hari itu udah ada mobil belum ya. Tapi maksudnya mereka harus pergi jauh-jauh untuk bisa ke gereja dan beribadah. Jadi Eneas Sets ini, dia menjadi hamba Tuhan di satu gereja yang katanya satu-satunya yang mengabarkan Injil yang sejati di daerah situ. 4 hari atau 4 malam sebelum dia ditabiskan, rumah tempat dia tinggal itu dibakar. Terus orang-orang itu maksudnya ada orang-orang yang berusaha membunuh dia dengan cara tembak atau cara lain. Tetapi Tuhan itu baik, Tuhan itu memelihara dia. Dia bertahan sampai umur 87 dia baru meninggal. Dan banyak orang menjadi percaya karena pelayanannya. Inilah Eneas Sets. Seandainya waktu itu dia bilang, oh, rumah tempat aku tinggal dibakar, ada orang mau membunuh aku. Kalau gitu aku kabur aja. Kalau dia kabur, apa yang terjadi? Orang-orang ini nggak bisa mendengar Injil kan? Makanya ini Eneas Sets punya hati yang begitu serius. Dan yang kedua, itu David Garrick. Dia bukan penginjil, dia bukan pendeta. Dia tidak punya hati, tapi dia adalah seorang aktor. Dia aktor yang terkenal. Dia nggak percaya. Dia tidak mau mendengarkan Injil, tetapi dia tetap pergi mendengarkan George Whitefield berkhotbah. Mengapa dia mendengarkan George Whitefield berkhotbah? George Whitefield itu adalah seorang pengkhotbah, orator yang pandai bicara. Ketika dia berkhotbah, dia memakai tangan, memakai bahasa tubuh, gerak-gerik semuanya menyatakan itu ekspresi. Dia bisa membuat orang mendengar Injil. Itulah George Whitefield. Zaman itu belum ada mikrofon, belum ada loudspeaker. Tetapi ribuan, bahkan mungkin kalau nggak salah sempat ada 5 digit, bahkan ada masa 10.000 lebih yang mendengarkan di satu khotbahnya dia. Nah, yang aku mau bilang, orang-orang seperti David Garrick ini, dia datang ke gereja atau mendengarkan khotbah, itu dia nggak ada hati. Dia tidak mau mendengarkan Injil. Dia sedang mempelajari bagaimana George Whitefield ini bisa menyatakan pesannya, gerak-geriknya, supaya, dia kan aktor kan, supaya dia bisa terapkan di dalam pekerjaannya dia sendiri. Ini David Garrick.
saking malunya sampai dia ditulis di dalam buku. Sampai kita di sini tahu kan. Jadi kita ikuti Aeneas Sates, tapi tolaklah David Garrick. Inilah dua golongan orang. Punya hati atau tidak? Ketika Timotius diutus pergi ke Tesalonika, bertemu jemaat Tesalonika dan kemudian kembali bertemu dengan Paulus, dia kembali dengan satu laporan. Mau tahu laporannya? Nanti di kesempatan berikutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Injil, terima kasih untuk Yesus yang telah mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk Paulus yang juga telah giat mengabarkan firman-Mu sampai pada hari ini kami boleh membaca tulisannya. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami supaya kami terus rajin mengabarkan Injil, supaya kami juga boleh tidak takut kepada manusia, melainkan takut kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon anugerah-Mu kepada kami, berikan kami pertumbuhan iman dan juga di dalam kasih juga. Sama seperti doa Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.